Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita semuanya. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita di Masjid Raudhatul Jannah dalam satu kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam satu kesempatan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, wabil khusus pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu wasiat tentang takwa, tertuju untuk diri khatib secara pribadi, umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya satu kehidupan yang bahagia,
selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu mukmin, bahkan kita semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendambakan kehidupan yang bahagia. Bahkan kehidupan yang bahagia itu tidak tanggung-tanggung kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia dan bahagia pula hidup kita di dalam akhirat kelak. Satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali buat kita dari sebuah lantunan doa. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dan keselamatan hidup kami di dunia maupun di akhirat, dan selamatkanlah, bahkan jauhkanlah diri kami dari yang namanya azab api neraka. Kalimat doa ini mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya setiap individu mukmin, setiap orang, bahkan kita semuanya mendambakan kehidupan yang bahagia. Namun satu persoalan hadirin, persepsi manusia memberikan sebuah implementasi bahagia itu teramat sangat banyak dan berbeda-beda hadirin. Ada sebahagian orang yang mengatakan bahwasannya ketika manusia diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia manusia memiliki uang yang banyak, harta yang berlimpah. Tidak demikian hadirin. Berapa banyak orang di luar sana yang hidupnya banyak dengan hartanya, uangnya banyak, tapi masih hidupnya sengsara. Sebahagian orang ada yang bilang ketika punya rumah yang mewah, gedung yang megah, mobil yang banyak, bahagia dia pasti. Oh, belum tentu hadirin. Berapa banyak orang di luar sana yang kacau kehidupannya. Dia punya rumah yang mewah, punya gedung yang megah, punya mobil yang banyak, kacau kehidupannya. Islam adalah agama syariat yang penuh dengan nilai-nilai keselamatan. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat buat kita semuanya. Apa itu bahagia? Dan kenapa manusia itu bisa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa seseorang dikatakan bahagia? Lantaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan. Dalam sebuah makna hadisnya, arba'atun min syahadatil mar'i. Ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu dikatakan bahagia, dan bahagianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, antakuna zaujatuhu salihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri. Istrinya adalah istri yang solehah. Bapak di rumah punya istri solehah dijamin bahagia dunia dan akhirat. Siapa mereka istri yang solehah? Istri yang solehah adalah mereka para istri yang taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasulnya, dan dia taat, hormat, mulia pada suaminya. Dijamin bahagia. Ketika seorang suami punya istri yang solehah, insya Allah bahagianya dunia dan akhirat.
Mata seorang suami akan bahagia memandang seorang istri yang solehah. Hatinya damai ketika dia melihat istrinya yang solehah. Kemaluannya dijaga, kehormatannya dijaga, dilayani suaminya semata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Damai hatinya, bahagia hatinya. Antakuna zaujatuhu salihatan. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri. Istrinya adalah istri yang soleh. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu dikatakan bahagia wa auladuhu abrar. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya anak-anaknya adalah anak-anak yang abrar. Siapa anak-anak yang abrar? Anak-anak yang abrar adalah mereka anak-anak yang taat pada perintah Allah dan Rasulnya, dan dia taat pada perintah kedua orang tuanya. Anak yang abrar adalah mereka anak-anak yang solehah. Taat dia pada perintah Allah, taat dia pada perintah Rasulnya, dan dia patuh, hormat, muliakan kedua orang tuanya. Kancah kehidupan mengajarkan kepada kita berapa banyak di dalam rumah tangga muslim. Bahkan kita mau survei di dalam lingkungan masyarakat kita, berapa banyak anak-anak yang durhaka pada orang tuanya, istri durhaka pada suaminya. Allah Karim. Akankah mereka dikatakan bahagia ketika mereka punya istri yang tidak taat pada perintah Allah dan Rasulnya, bahkan dia jahat sama suaminya? Dan bahkan bisakah kita dikatakan bahagia lantaran kita punya anak-anak yang durhaka pada orang tua? Survei membuktikan di lingkungan kita saja. Sebuah ancaman tegas jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu dari ancaman api neraka. Istri berbuat dosa menjadi tanggung jawab para suami. Anak-anak berbuat dosa menjadi tanggung jawab kita para orang tua. Lantas bagaimana sikap kita menyikapi, menjadikan istri kita adalah istri-istri yang solehah, anak kita menjadi anak-anak yang abrar? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan, ajarkan mereka pendidikan tentang agama Islam, agama kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan pernah putus asa, sabar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hal yang ketiga seseorang itu dikatakan bahagia wa ausatuhu bis salihin. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya teman-temannya adalah teman-teman yang soleh. Siapa mereka teman yang soleh? Wada'iyan ilallahi biiznih. Teman yang soleh adalah mereka teman-teman kita yang selalu mengajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada majlis taklim dia ajak kita, ada pengajian dia ajak kita, baca Quran dia ajak kita, menuntut ilmu agama dia ajak kita. Maka bahagialah mereka, orang-orang yang menyatakan dirinya iman kepada Allah, Islam agamanya, lantas kemudian dia punya teman. Temannya adalah teman yang soleh, dijamin bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kancah kehidupan mengajarkan kita dalam sebuah lingkungan, banyak di antara kita yang terseret lantaran narkoba, terseret lantaran judi, terseret lantaran perzinahan, disebabkan karena kita bergaul dan punya teman-teman yang selalu maksiat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal yang keempat, kenapa dikatakan seseorang itu bahagia? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antakuna rizquhu fi baladihi. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya rezeki. Rezekinya ada di dalam negerinya sendiri. Bapak punya warung di rumah, bahagia Pak, karena istri pandai menjaga, anak-anak juga pandai menjaga. Semua apa yang menjadi bentuk rutinitas dalam pencarian rezeki. Rezeki ada di dalam rumah, bahagia. Bapak kerja di Pulau Gadung, bapak kerja di Jababeka, bapak kerja di MM 2100, bahagia. Kenapa? Karena rezeki kita masih ada dalam negeri sendiri.
Semua kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas langitnya Allah, rezeki kita dijamin oleh Allah. Wa bis samaa'i rizqukum. Di atas langitnya Allah ada rezeki buat kita. Allah kasih kita lewat di atas langitnya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan setiap binatang yang melata, semuanya telah dijamin rezekinya di atas buminya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang hidup di atas muka buminya Allah, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Enggak perlu kita cemburu dengan orang lain. Biarkan mereka orang kaya dengan rezekinya, orang yang hebat, orang yang terkenal, semua dengan bentuk rezekinya. Enggak penting. Bahkan haram kita cemburu dengan rezeki orang lain. Semua rezeki ada ukurannya. Semua rezeki ada kapasitasnya. Semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mau menjemput itu yang namanya rezeki. Kita punya senjata pamungkas. Kita minta diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diangkat derajat kita lewat tahajud tengah malam. Ketika kita pengen diangkat derajat kita dengan pencarian rezeki, ikhtiar kita dikatakan berhasil, usaha kita dikatakan berhasil, manfaatkan lewat sunat duha. Ada kalimat doa di sana. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa'anzilhu. Wahai Allah, kalau rezeki kau ada di atas langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau dia rezekiku ada di dalam bumimu ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'asyaran fayassirhu. Kalau sulit, mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Kalau dia jauh, dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau dia haram, halalkan ya Allah. Antakuna rizquhu bi baladihi. Seseorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya rezekinya ada di dalam negerinya sendiri. Terus berusaha, terus ikhtiar sampai Allah membuktikan bahwasanya rezeki ada di dalam negerinya sendiri, itu menjadi bahagia bagi kita. Rezeki kita semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita imannya istiqomah, maka dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang beriman, imannya istiqomah, dia yakin Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang kapasitas kehidupan, dalam hal pencarian rezeki, dalam hal masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan dunia, Allah hadirkan malaikatnya. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut, jangan kalian gentar. Insyaallah kita adalah orang-orang yang beriman. Kita yakin kita akan bahagia. Bahagia kita mudah-mudahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan khutbah yang ringkas ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hidup kita di dunia maupun akhirat nanti. Dan ketika kita mati nanti, insyaallah Allah matikan kita dalam husnul khatimah, berjumpa dengan surganya Allah yang penuh kenikmatan di dalamnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. يا أيها الناس ويا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ayatul ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa qadiyal muhammad rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.